Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Yulianti, Tri Setiani, dan Asmalita. Baiklah, kami akan membahas tentang makalah instrumen evaluasi pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang instrumen pendidikan. Jadi evaluasi pembelajaran penting ini dilakukan untuk mengukur tercapaian pembelajaran serta mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Nah, ya di sini kita bisa melihat latar belakangnya. Langsung masuk ke bentuk tes sebagai instrumen evaluasi. Pertama adalah pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piringan untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebuah piring terbuat dari tanah liat ya. Kemudian jika kita perhatikan dari statistik seperti tes kemampuan dasar, tes kelelahan perhatian, tes ingatan, tes minat, tes sikap, dan sebagainya. Yang terkenal penggunanya di sekolah hanyalah tes prestasi belajar. Sebelum kita sampai pada uraian yang lebih jauh, maka diterangkan dulu arti dari beberapa istilah. Tes. Sebelum adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan tes, adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dan suasana dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes itu sesuai dengan petunjuk. Nah, misalkan kita mau melingkari salah satu huruf di depan pilihan, menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas atas suruh, menjawab serta lisan, dan sebagainya. Dan testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan, dapat juga dikatakan dengan testing saat pengambilan tes. Kemudian taste dalam istilah Indonesia adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang inilah yang akan dinilai dan diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Kemudian taster adalah istilah Indonesia, adalah orang yang diserahi untuk melakukan pengembalian tes terhadap para responden. Dengan kata lain, subjek evaluasi, tetapi ada kala hanya orang yang ditunjuk oleh subjek untuk melakukan tugasnya kayak gitu. Kemudian bentuk-bentuk tes. Di sini berdasarkan fungsi ada tes seleksi, ada tes awal, ada tes akhir, ada tes diagnostik, ada tes formatik, dan ada juga tes sumatik. Kemudian ada berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan. Pertama adalah tes inteligensi, yaitu tes mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan. Ada tes kemampuan dan inteligensi ya, beda. Tujuannya itu mengungkapkan kemampuan juga atau bakat khusus, tapi ini terkhusus yang dimiliki oleh tes T. Kemudian 3 ada tes sikap, ada tes kepribadian, ada juga tes hasil belajar. Dalam tes hasil belajar kita bisa mengungkapkan tingkat pencapaian atau prestasi belajar kita selama ini. Kemudian ada penggolongan lain-lain, ada tes individual dan ada tes kelompok. Nah, ada juga di sini dari segi waktu bagi estet itu menyelesaikan tes. Pertama adalah power test, yakni tes di mana waktu yang disediakan buat estet untuk menyelesaikan tes terbentuk tidak dibatasi. Kemudian speed test itu di mana waktu yang disediakan buat tes itu menyelesaikan tes tersebut dibatasi. Ada verbal test, ada non verbal test, ada tes tertulis, dan ada juga tes lisan. B. Langkah-langkah penyusunan instrumen tes. 1. Susun definisi operasional kemampuan matematik yang akan dibuat. 2. Susun kisi-kisi tes yang meliputi unsur-unsur berikut, yaitu judul tes, pokok bahasan, tingkat kelas, dan nama waktu. Matriks yang memuat komponen-komponen.
A. Pokok bahasan, topics atau materi yang akan diuji atau dipilih yang esensial. B. Jenis dan aspek kemampuan matematik yang akan diukur. C. Indikator keberhasilan belajar, yaitu pilih yang esensial dan diturunkan dari definisi operasional kemampuan matematik yang akan diukur. D. Estimasi tingkat kesukaran butir tes. E. Cantumkan skor tiap butir tes. 3. Susun butir tes sesuai dengan materi atau topik indikator kemampuan dan jenjang kognitif yang diukur. A. Susun butir teks seluruhnya disertai dengan petunjuk yang jelas dan siapkan kunci jawaban. Kemudian susun matriks atau publik pemberian skor. B. Estimasi validitas isi dan validitas muka tes. C. Bila butir sudah memenuhi syarat, laksanakan uji coba tes. 4. Susun butir tes sesuai dengan materi atau topik, indikator kemampuan dan jenjang kognitif yang diukur. E. Susun butir tes seluruhnya disertai dengan petunjuk yang jelas dan siapkan kunci jawaban. Kemudian susun matriks atau rubrik pemberian skor. F. Estimasi validitas isi dan validitas muka tes. G. Bila butir sudah memenuhi syarat, laksanakan uji coba tes. 5. Laksanakan tindak lanjut atau misal revisi butir tes yang masih mungkin, atau ganti butir tes yang tidak bagus atau tidak valid dengan butir tes yang baru. Itu yang pertama, A. Valid. Soal dikatakan valid bila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas soal dapat dilihat dari kesesuaian soal dengan tujuan individual, khusus dan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan. B. Relevan. Tes yang relevan mengandung soal-soal yang dapat mengukur kemampuan belajar siswa dengan tingkat kemampuan yang ditetapkan dalam indikator pencapaian hasil belajar, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. C. Spesifik. Kesulitan soal tidak saja kesulitan materi, juga bisa ditambah kesulitan dalam memahami soal bila soal tidak disusun secara spesifik. D. Representatif. Soal tes sebaiknya dikembangkan dari satuan materi yang jelas secukupnya dan bersifat komprehensif, dan pengertian materi tes harus mencakupi seluruh materi pengajaran. Untuk itu, seluruh pokok pembahasan atau sub pokok pembahasan idealnya harus terwakili dalam soal tes. F. Sensitif. Syarat ini berkaitan erat dengan taraf kesuksesan soal butir tes yang baik harus memiliki sensitivitas untuk membedakan siswa yang benar-benar menguasai materi dengan yang tidak. Hal ini tidak akan tercapai bila soal terlalu sulit sehingga semua siswa tidak dapat mengerjakan. Yang ke G. Fair. Tes hasil ujian hendaknya bersifat terbuka, dalam pengertian tidak mengandung jebakan, jelas cakupan materinya, kejelasan norma yang dipakai, serta kriteria keberhasilannya. Dalam melaksanakannya, objektif tidak merugikan kelompok tertentu. Yang terakhir, yang H. Praktis. Dalam pengertian bahwa tes tidak sulit untuk dilaksanakan, dilihat dari segi pembiayaan maupun pelaksanaannya. Tes yang baik harus efisien dan mudah untuk dilaksanakan. Mungkin itu saja dari pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama, A. Valid. Soal dikatakan valid bila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas soal dapat dilihat dari kesesuaian soal dengan tujuan individual, khusus dan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan. B. Relevan. Tes yang relevan mengandung soal-soal yang dapat mengukur kemampuan belajar siswa dengan tingkat kemampuan yang ditetapkan dalam indikator pencapaian hasil belajar, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan
ranah psikomotor. C. Spesifik kesulitan soal. Tidak saja kesulitan materi, juga bisa ditambah kesulitan dalam memahami soal bila soal tidak disusun secara spesifik. D. Representatif. Soal tes sebaiknya dikembangkan dari satuan materi yang jelas secukupnya dan bersifat komprehensif, dan pengertian materi tes harus mencakupi seluruh materi pengajaran. Untuk itu, seluruh pokok pembahasan atau sub pokok pembahasan idealnya harus terwakili dalam soal tes. F. Sensitif. Syarat ini berkaitan erat dengan taraf kesuksesan soal butir tes yang baik harus memiliki sensitivitas untuk membedakan siswa yang benar-benar menguasai materi dengan yang tidak. Hal ini tidak akan tercapai bila soal terlalu sulit sehingga semua siswa tidak dapat mengerjakan. Yang ke G. Fair. Tes hasil ujian hendaknya bersifat terbuka, dalam pengertian tidak mengandung jebakan, jelas cakupan materinya, kejelasan norma yang dipakai serta kriteria keberhasilannya. Dalam melaksanakannya, objektif, tidak merugikan kelompok tertentu. Yang terakhir, yang H. Praktis. Dalam pengertian bahwa tes tidak sulit untuk dilaksanakan, dilihat dari segi pembiayaan maupun pelaksanaannya. Tes yang baik harus efisien dan mudah untuk dilaksanakan. Mungkin itu saja dari pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.